Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syandiri Yoga. Di sini sebagai mental health advocate dan sekaligus juga sebenarnya sebagai founder dari Menungsa, platform atau komunitas tentang kesehatan mental laki-laki di Indonesia. Dan ngomongin tentang kesehatan mental laki-laki, kita sekarang lagi memperingati Men's Mental Health Awareness Month di bulan November, dan ini merupakan a part of campaign dari Men's Mental Health dari 1000 Tujuan. Nah, untuk ngomongin mental health juga, terutama pada laki-laki itu kan hal yang mungkin jarang ya untuk dibicarakan. Sehingga kita udah kehadiran nih sosok yang mungkin sangat menginspirasi ya buat saya. Terima kasih. Pernah berguru juga di sesi-sesi beliau. Mas Aji Santoso Putro, gimana kabarnya Mas? Kabar ya ups and downs. kadang baik, kadang nggak baik. Ya, tapi alhamdulillah di kesempatan ini oke lah. Alhamdulillah, sama sih. Alhamdulillah, ya. Apa? Sama, mirip-mirip. Kayak bukunya Mas Aji, Tenang di Tengah Gelombang. Iya, karena gimana pun juga kan hidup ini selalu penuh gelombang ya. Nggak Betul. mungkin anteng-anteng aja, Iya. nggak mungkin tenang-tenang aja. Jadi ya ada kalanya kita perlu belajar untuk tetap tenang di tengah gelombang. Betul lah. Itu sering juga sih saya omongin ke teman-teman yang berguru dari buku itu, dan cara analoginya gitu untuk menghadapi kehidupan. Iya. Speaking of kehidupan belakangan ini, kesibukannya apa Mas? Ada cerita menarik nggak? Ceritanya saya akhir-akhir ini malah cenderung ini belajar untuk mengurangi kesibukan karena semakin bertambah kegiatan, semakin bertambah ada permintaan ini, permintaan itu gitu kan, dan bertambah keinginan. Jadi saya pengen ini, saya pengen itu. Terus lama-lama mikir gini, kok terlalu penuh ya? Karena kan satu hari gimana pun juga kan tetap 24 jam kan? Iya. Bener kan? Nggak Betul. nggak mungkin kita tambah gitu. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya pasti belajar untuk memilih dan memilah dan mengikhlaskan berbagai keinginan saya supaya kembali lagi sekarang ini kalau bisa dikatakan sibuk, saya sibuk untuk belajar tidak sibuk gitu. Wow, sibuk untuk belajar tidak sibuk. Iya, meluangkan waktu buat relax, buat tenang gitu. Susah banget sih. Iya, susah sih Mas. Apalagi di dunia yang penuh hustling, dan kayaknya kalau diem atau nggak sibuk itu kok nggak sibuk ya kamu gitu. Iya, kok iya, kamu iya. nggak produktif gitu kan. Iya, ya ditambah hidup saya ya, pola hidup saya kan mungkin nggak seperti kebanyakan orang. Kalau misal ada satu cerita di suatu pagi gitu ya, saya itu ngelihat teman-teman saya gitu pada kerja, pada meeting, entah itu mungkin dia kerja di perusahaan, di kantor, atau mungkin dia owner bisnis, tapi mereka pada ada kesibukan gitu di pagi hari, sedangkan saya menjelang siang aja waktu itu saya kok nggak ngapa-ngapain ya di rumah aja gitu. Jadi bahkan mungkin kan banyak orang kan menginginkan hidup lebih woles, lebih lebih santai gitu. Tapi di satu sisi yang seperti saya ini pun juga muncul rasa insecure gitu ketika melihat kok hidup saya nggak seperti orang pada umumnya. Dan insecure tuh ya wajar kan ya Mas untuk dirasakan. Maksudnya perasaan-perasaan yang nggak nyaman itu kan kadang orang mikirnya, aku kok ngerasa gini, salah nih ngerasa gini gitu. Iya. Wajar buat pikiran ya kan. Iya. Ya, Betul. pikiran kita memang cenderung akan selalu insecure. Jadi kita perlu terampil menyikapi pikiran kita gitu. Nah, thanks for sharing ya Mas. Iya. Dan ngomongin sharing, kayaknya belakangan ini tuh tren di sosial media. Banyak banget kayaknya Mas Haji pun buat konten gitu tentang ini. Kalau laki-laki nggak boleh bercerita, atau laki-laki kayaknya kok susah gitu untuk sharing. Sebenarnya tanggapan Mas Aji gitu, kenapa sih kok hal itu tuh bisa terjadi, dan sebenarnya apa yang mungkin bisa dilakukan untuk cowok-cowok ini gitu, untuk bisa lebih mudah untuk sharing atau bercerita mungkin? Itu kan berawal dari konten netizen ya kan, mulai ramai gitu kan, saya lihat. Sebenarnya kan ada sih sisi komedinya kan, sisi jokesnya, sisi ya itu kan cuma bercandaan gitu. Dan it's okay juga nggak apa-apa gitu kan. Konten yang laki-laki nggak bercerita tapi apa, laki-laki nggak bercerita tapi apa gitu kan. Ada juga yang laki-laki nggak bercerita tapi hanya duduk di depan minimart gitu semacam itu. Tumbuh kan. rambut uban tadi. dan macam-macam kan, dan
banyak laki-laki yang relate gitu dengan hal semacam itu. Bahkan saya pun juga, oh ya relate ya gitu. Iya, relate sih, relate. Mungkin dari situlah ya awal mulanya. Sebenarnya ini kan keresahan saya pribadi udah dari lama kan. Kita pernah ketemu dan ngobrol juga kan gitu. Dan ternyata akhir-akhirnya ada konten itu. Terus saya belajar untuk menuangkan apa keresahan saya, apa yang saya pelajari dalam satu konten kan. Beberapa waktu lalu saya bikin dan ternyata di TikTok itu, saya kan kalau bikin konten di TikTok gitu, terutama di TikTok ya, terus saya tinggal gitu, saya nggak mantau terus. Ternyata itu bisa dikatakan FYP gitu. Ada yang bilang, Ji kontenmu tuh di TikTok FYP gitu, karena banyak banget dibandingkan, yang nonton banyak banget dibandingkan konten-konten saya yang lain gitu. Yaitu laki-laki, saya bikinnya gini, laki-laki nggak bercerita itu bisa berbahaya. Gitu. Kenapa? Ini kita mungkin bisa bagi menjadi dua sisi ya, dari akibatnya dan dari sebabnya. Akibatnya itu kalau laki-laki nggak bercerita, itu cenderung menekan memendam kan. Betul. Karena itu juga berawal dari banyak orang bercerita. Ada orang gini, jadi ada cerita gini, ada orang, dia laki-laki, dia cerita ke saya, Mas Haji, saya itu orangnya cenderung menekan memendam. Setiap kali ada emosi apa, setiap kali ada masalah apa, kegelisahan apa, pokoknya tekan mendam. Tapi bahayanya, dia cerita ke saya, bahayanya adalah setiap kali ada masalah sedikit, tiba-tiba bisa meledak, ngamuk gitu. Ngamuknya sampai melakukan kekerasan, menyakiti keluarganya gitu. Terus ada juga cerita yang lain, bukan hanya dari sisi laki-lakinya, tapi ada juga yang curhat ke saya, seorang istri, dia menceritakan suaminya. Suaminya itu ya cenderung gitu. Suaminya laki-laki ini cenderung menekan, memendam dan gampang ngamuk gitu. Di lain kesempatan ada cerita juga anak menceritakan bapaknya. Bapaknya kan laki-laki, nah bapaknya ini ya cenderung gitu. Jarang ngomong, ya ngomong sih, tapi maksudnya jarang ngomong tentang emosinya gitu. Jarang mengekspresikan emosinya, dengan sehat tentu saya, dia jarang cerita, tapi tiba-tiba ngamuk meledak gitu. Sehingga dari situ kita lihat bersama bahwa sebenarnya kenyataannya ketika kita sebagai laki-laki ini cenderung tidak bercerita, tidak menceritakan emosi kita, tidak menceritakan perasaan kita, dan cenderung menekan memendam, akibatnya adalah apapun emosi masalah yang sedang kita alami, bisa-bisa ekspresinya adalah ngamuk, marah-marah, dan bisa terus malah menyakiti orang-orang di sekitar. Bukan hanya di sisi itu sebenarnya, bukan hanya di sisi orang lain, tapi dari sisi laki-laki kitanya sendiri ketika kita punya pola cenderung menekan, memendam, dan sewaktu-waktu meledak, itu pun juga nggak sehat buat diri kita gitu, akan menyakiti diri kita sendiri. Betul. Bahkan ada cerita laki-laki yang tipenya seperti itu, dia sampai menyakiti dirinya sendiri, itu self harm gitu. Dan itulah kenapa mungkin ada hubungannya dengan toxic masculinity kan. Ya, itu dari sisi akibatnya. Nah, ketika kita hanya ngomongin tentang akibatnya, cenderung orang itu terus kayak netizen ya. Netizennya cenderung kayak terus nyalain cowok, nyalain laki-laki gitu. Saya tidak berhenti di situ saja. Melihat ini, segala sesuatu itu kita perlu lihat why, understanding the why. Gitu. Kenapa laki-laki seperti itu? Sebabnya apa? Ini baru masuk ke sisi kedua. Kenapa laki-laki seperti itu? Sebatas yang saya pelajari ada dua penyebab. Yang pertama adalah sisi personal, yang kedua adalah sisi sosial. Sisi personal ini bisa terbagi menjadi psikologis dan fisiologis. Kalau fisiologis mungkin kamu lebih tahu ya. Kalau dari sisi personal psikologis, yuk kita lihat bersama ketika kecil laki-laki, kita itu kayak, kamu ngalamin nggak? Kayak waktu kecil kan, ibuku ya, terutama itu ketika aku mau ngomongin tentang perasaanku atau misal sedih, apalagi nangis. Nangis sih. Cowok kok nangis? Nah, ada kata-kata seperti itu kan. Dan itu tertanam. Betul. Sehingga ketika bertumbuh remaja dewasa itu laki-laki cenderung terprogram, atau kalau istilah saya batinnya terkondisi untuk aku nggak boleh ngomongin perasaanku, aku nggak boleh ngomongin emosiku, aku
aku nggak boleh sedih, apalagi nangis depan pasanganku itu kayak menye-menye gitu kan, kayak wah apa sih gitu. Runtuh rasanya Runtuh. laki-lakiannya. Iya, nah itulah yang dari sisi personal psikologis. Celakanya sebagian orang mengalami perselingkuhan karena itu. Iya, iya. Karena dia tidak mau terbuka ke perasaannya, ke pasangannya, dia justru bisa terbukanya ke orang lain. Iya. Celaka kan? Betul. Ya, nggak ngomong perasaannya, nggak cerita masalahnya ke istrinya, tapi ceritanya malah ke perempuan lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau ke sisi personal fisiologis, ini boleh aku dikoreksi ya? Iya, iya, siap-siap. Secara fisiologis ya. Secara fisiologis itu sebatas yang aku baca, ada bagian secara fisiologis di diri laki-laki, kalau nggak salah lebih ke sisi testosteronnya, itu menekan amigdala, di mana amigdala ini kan bertanggung jawab terhadap emosi. Betul. Nah, testosteron ini menekan amigdala untuk mengekspresikan emosinya. Iya. Itulah kenapa laki-laki tidak semudah perempuan untuk bisa cerita. Itu dari sisi personal. Iya. Tadi sudah psikologis dan fisiologis. Dan yang terakhir dari sisi sosial. Ya kita lihat bersama lingkungan orang-orang di konteks sekarang ini, ketika ada laki-laki ngomong, lingkungan sosial akan cenderung ngejudge gitu, kayak apaan sih laki-laki kok cerita kayak gitu, laki-laki harus tangguh dong gitu. Dan itulah yang membuat laki-laki sekarang ini menjadi sulit bercerita. Jadi understanding the why-nya itu. Apalagi kalau mungkin circle yang cowok semua dengan cowok yang talent atau secara alami dan nurture maupun nature terkondisikan sulit untuk bercerita dan menanggapi cerita, kan makin ada yang cerita makin kayak, ih ngapain sih ngomongin kayak gitu gitu kan Mas. Iya. Dan setuju juga tentang testosteron itu. Bahkan peran testosteron ini juga selain membantu, bukan membantu ya bilangnya, mempengaruhi untuk penekanan amigdala tadi, berhubungan dengan tadi yang kekerasan itu Mas. Ternyata ada hubungannya juga meningkatkan seperti keinginan untuk agresif behavior. Agresivitasnya intinya meningkat, dan agresivitas dan dominance dari testosteron ini. Jadi memang kalau baca-baca buku tentang male psychology atau masculinity, saya kebetulan lagi baca buku judulnya Redefining Masculinity. Nah, di situ pun dikutip, we have to understand that man is a species with extreme potentials, atau laki-laki ini adalah spesies yang potensinya ekstrim, antara bisa sangat membuat kerusakan yang besar, atau sebenarnya kalau diolah dengan baik bisa provide a profound compassion atau kebaikan yang teramat dalam gitu. Tinggal kita bisa membantu mengarahkan milih yang mana gitu kan. Dan itu sih PR dan mungkin kesulitannya, apalagi di Indonesia kan belum terlalu dibicarakan ya Mas, atau diusahakan. Dan saya sih dulu sebagai seorang cowok juga melihat representasi figur yang ngomongin perasaan dan emosi dari seorang laki-laki, dan waktu itu mungkin Mas Aji gitu salah satu yang pertama saya lihat tuh kayak, wah boleh ya ternyata kayak gini gitu. Wah ternyata mungkin hal ini bisa membantu banyak orang gitu. Dan kalau ngomongin kayak gitu kan berarti balik lagi gimana sih untuk membangun ruang aman gitu ya Mas. Buat para laki-laki gitu, karena mungkin tadi sosialnya ini bahkan nggak hanya laki-laki yang tadi kesulitan mungkin untuk saling menanggapi cerita, yang mana saya dulu juga sering gitu menemukan personal experience gitu, kayak mau cerita yang lebih deep pada bingung gitu nanggapinnya gitu. Tapi juga mungkin di satu sisi ternyata sosial ini konsep masculinity ini kan socio-cultural product ya Mas, yang semua terpengaruh gitu, nggak hanya laki-lakinya tapi juga mungkin perempuannya juga, yang akhirnya sesama membangun ruang yang mungkin lebih judgmental buat laki-laki bercerita. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas Aji sendiri, gimana sih kita baik yang mendengarkan ini mau laki-laki atau perempuan untuk bisa sama-sama membangun ruang aman terutama buat laki-laki
Mungkin pertama ya bercerita atau berbagi dan mungkin menjaga kesehatan mentalnya Indian gitu. Oke, sebelum ke situ, kita perlu melihat bersama tadi ketika kamu bilang bahwa em, testosteron dan saya melihat ini ada energi laki-laki kan, laki-laki yang cenderung api, ya kan, api iya, ya, iya, sehingga iya. memang berpotensi untuk bikin kerusakan kan, bikin apa namanya agresivitas Betul. meningkat. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang perlu dihilangkan sama sekali, ya kan? Iya. Itu perlu ada energi api dan energi air. Air. Nah, ya kan, panas dan dingin ini perlu seimbang, perlu selaras itu. Hanya saja memang kalau kita lihat bersama kondisi sekarang ini bisa dikatakan berlebihan energi laki-laki secara masyarakat, berlebihan energi api. Makanya ada yang ngomong gini, ini kita berlebihan energi bapak, tapi kekurangan energi ibu yang compassionate gitu. Sehingga makanya mungkin kita rasakan bersama akhir-akhir ini kok banyak kekerasan, banyak konflik, perang bahkan dan sebagainya karena apinya terlalu besar. Tapi energi ibunya inilah yang perlu kita munculkan. Gitu. Oke, satu itu. Lalu tadi ketika bicara tentang bikin ruang aman supaya dipahami secara utuh, kita juga tidak bisa sebagai laki-laki terus hanya melihat lingkungan, tapi ini pun perlu ada upaya personalnya. Nah, Jadi upaya personal, karena kan tadi kan understanding the why-nya kan ada dua sisi, iya. ya, personal dan sosial. Sosial, ya. betul. Nah, kita tidak bisa meninggalkan sisi personal. Kita juga tidak bisa terus hanya, oh ini harus sosial ini yang perlu ini gitu. Tapi sisi personal ini pun juga perlu diupayakan. Maka upaya personal dulu ya, upaya personal dulu yang perlu diupayakan laki-laki adalah ya kita perlu mengajak diri kita untuk bercerita. Perlu effort dari personal, dari diri sendiri untuk bercerita. Itu tanggung jawab kita sendiri. Lalu baru masuk ke upaya sosial. Untuk menciptakan ruang aman kan, perlu menciptakan ruang aman, maka orang-orang di sekitar laki-laki, entah itu laki-laki ataupun laki-laki itu sendiri ataupun perempuan, perlu mendengarkan sepenuh hati sih. Jadi memberi ruang kepada laki-laki ketika laki-laki itu bercerita. Siapapun orang di sekitar, ia memvalidasi perasaannya, memberi ruang dia untuk bercerita. Kan belum lama ini juga terjadi ada cerita di Twitter, ada laki-laki yang bercerita, kan dia dapat ruang untuk bercerita ini, tapi apa yang terjadi, netizen ngejudge, ya kan, ngejudge mati-matian si laki-laki yang bercerita ini gitu. Nah, makanya ketika ada laki-laki bercerita, kita perlu meletakkan atau bahkan melepaskan dulu program-program yang melihat bahwa Laki-laki harus seperti ini, iya, seperti itu gitu ya. Iya tadi kan, rethinking atau redefining masculinity. Karena kita masih terlalu attach pada pola, attach pada keterkondisian batin yang kita punya. Oh, laki-laki itu mestinya nggak bercerita. Maka ketika ada laki-laki bercerita, jadi clash kan. Iya, iya. Maka keterkondisian batin ini perlu kita kendurin dulu, perlu kita letakin, perlu kita lepasin, sehingga ketika ada laki-laki bercerita, kita bisa, ya nggak apa-apa laki-laki itu bercerita, ya kan? Itu mungkin pintunya itu dulu sih. Adanya kesadaran untuk, ya nggak apa-apa laki-laki bercerita, barulah dilanjutkan dengan memberi ruang dia untuk bercerita, melanjutkan ceritanya, lalu validasi emosi dan mendengarkan sepenuh hati. Dan sebenarnya berkaitan dengan itu juga tentang personal work-nya itu kan memang nggak gampang ya Mas. Kayak banyak yang saya tahu juga sebenarnya personal experience juga nunggu saya meledak gitu saya personal work untuk mendalami atau mendalami diri sendiri dan mungkin kamu 3 bulan kan? 2 bulan? Hampir 30. Iya. apalagi aku kan 40. Ya kan? Sehingga bisa dikatakan kamu 20-an hampir 30 tahun, aku hampir 40 tahun itu terkondisi, terprogram untuk waktu yang lama gitu. Atau mungkin kalau kita lihat mungkin masa kecil dan remaja, mungkin ya 15 tahun, 20 tahun bro. 15 tahun, 20 tahun, atau 15 tahun lah ya, 20 tahun mungkin kita udah kuliah. 15 tahun kita terprogram, dijejali sebuah program, sebuah pola bahwa laki-laki itu
ya mestinya Iya, tidak bercerita, betul, mestinya betul. tidak mengekspresikan emosi. Sehingga bisa bayangin program yang sudah di set selama belasan tahun itu ya akan susah untuk kita. Kita mau effort untuk mengurainya ya memang perlu pelan-pelan. Dan kayaknya pun yang perlu dipahami oleh banyak orang juga, ya termasuk mungkin reminder ya, kalau banyak laki-laki ini kan nggak biasa bercerita dan sulit gitu ya. Iya. Dan akhirnya kemampuan berceritanya pun ya mungkin yang di Twitter itu atau di X juga tidak sebaik itu dalam tanda kutip ya. Akhirnya mungkin orang yang memahami kok orang ini jadi ada yang labelin misalnya jadi pick me lah, ada yang labelin jadi narsisistik mungkin ya Mas. Jadi kayak kadang pun banyak orang yang mengira orang cerita itu sudah dibekali dengan kemampuan mungkin storytelling yang baik atau kemampuan bercerita yang baik gitu. Padahal apalagi dengan penjelasan tadi kalau ya laki-laki dengan program yang sepanjang itu dan selama itu ya kemampuannya kita mungkin perlu pahami kalau pasti lebih sulit gitu untuk mengeluarkan gitu. Jadi dengan sudah mengeluarkan aja dengan keterbatasan apapun itu mungkin sudah perlu diapresiasi ya Mas. Iya, iya. Tapi gini ya, ini obrolan kan tentang laki-laki. Iya. Saya dan saya rasa kami pun sepakat juga bahwa jadi perempuan juga tidak mudah. Betul. Jadi bukan berarti terus nanti ya ngeliat kan nggak cuma laki-laki lah. Iya, ini iya, memang konteksnya ngomongin laki-laki ya kan. Betul. Tapi bukan berarti kita terus meniadakan betapa sulitnya perempuan. Perempuan pun juga ada sulitnya gitu. Ya, karena ketika konteks konten tentang laki-laki yang bercerita itu muncul rame, terus ada juga sebagian perempuan yang terus membandingkan. Perempuan ini juga susah untuk bercerita kok gitu. Iya sih, memang iya. Jadi memang mari kita apresiasi semua bentuk baik perempuan maupun laki-laki ini punya kesulitannya masing-masing gitu. Betul. Ya, kalau kembali ke tadi, laki-laki sulit bercerita lebih mudahnya kan kadang main PS ya. Jadi kangen main PS. Udah lama saya nggak main PS. Atau apa lah ya, atau nge-gym atau apa gitu. Padahal itu hanyalah pengalian. Itu kan bukan solusi, bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar, bukan channel yang benar gitu. Betul. Ya itu nggak apa-apa kita lakukan. Tapi tetap aja kita ini perlu ruang untuk bercerita. Dan ada kejadian juga gini, ketika laki-laki baru penuh gitu pikirannya. Kadang lingkungan itu membuat si laki-laki ini diposisikan sebagai ya kamu kan yang salah gitu. Jadi kayak kamu pernah ngalamin ya? Kamu baru overthinking gitu, baru banyak pilihan gitu. Kayak terus lingkungan di sekitar, entah itu pasanganmu, entah mungkin orang rumah dan sebagainya itu kayak kamu kan susah bercerita gitu. Tapi lingkungan kayak ya udah tinggalin aja memang kamu gitu. Dan tidak ada ya di sisi yang lebih baik kan sebenarnya lingkungan ini akan perlu membuka jalan untuk ngomong ke si laki-laki gitu. Kamu ada masalah apa? Atau misal apa yang bisa aku bantu gitu. Nah, memang kita termasuk saya dan entah itu laki-laki entah perempuan. Aman suara itu? Itu laki-laki itu. Betul juga. Karena mungkin susah untuk bercerita, lalu kita, entah itu laki-laki maupun perempuan, termasuk saya, kata yang tepat kurang skill untuk membuka diri supaya orang di dekat kita itu bercerita. Bisa dipahami. Paham. Jadi kapasitas untuk ya sebenarnya apa ya Mas, mungkin embody atau contohnya safe space gitu ya. Iya. Contohnya misal kamu baru ada masalah, baru sedih itu, dan kamu kan sebagai laki-laki susah untuk ngomong kan. Nah, aku sebagai temenmu itu susah untuk kenapa nih gitu. Susah untuk punya kemampuan bahasa atau kemampuan communication skill untuk kamu ada apa gitu. Cerita dong gitu, atau apa yang bisa aku bantu. Karena mikirnya kayak
ya udah emang jalan hidupnya mungkin kamu sebagai laki-laki ya emang gitu tuh berat gitu. Iya. Iya. Dan cenderung kayak terus malah mengisolasi. Aku sebagai temanmu kayak ya udah aku diem aja. Iya, Iya sih, betul, kamunya kan jadi semakin masuk ke dalam Jurang lubang ya? gelap itu ya. Iya kan? Kamu ngerasain gitu kan? Sebagai laki-laki kayak Dulu itu sialan, kok gak ada orangnya. Aku ini susah. Tapi kok dari luar kan juga gak ada yang Iya, betul, mengulurkan Mas. tangan gitu. dan jujur dulu ya saat fase depresi saya tuh itu yang terjadi. Jadi circle laki-laki saya tuh bingung gitu. Apalagi waktu fasenya itu meledaknya saya, beneran diem Mas gitu. Dari cowok 5 orang diem semua. Saya paham sih kebingungan gitu pasti. Cuma dari situ saya juga belajar, oh berarti emang kapasitas cowok itu tadi buat punya inisiatif untuk membuka potensi ruang aman atau bahkan merespon aja juga sulit gitu. Dan bahkan bukan terus terlalu jauh membuka ruang aman, bahkan untuk membuka komunikasi untuk nanya. Membuka ruangannya doang belum. Punya Membuka kuncinya aja, pintunya aduh nggak usah deh. Buka pintunya aja belum gitu. Iya Itulah betul. kenapa terus mungkin ada hubungannya kenapa laki-laki cenderung tingkat bunuh diri Betul Mas. tinggi kan gitu. Dan memang dari data WHO yang terakhir, hampir semua negara 2-3 kali angkanya lebih banyak daripada kematian akibat bunuh diri pada perempuan. Iya. Karena laki-laki itu tadi ketika di posisi seperti itu dari dirinya udah ada tembok yang begitu besar untuk bercerita, lingkungan juga tidak mengulurkan tangannya atau tidak membuka pintunya tadi. Sehingga si laki-laki ini cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Iya, cenderung kayak gelap banget lah gitu. Dan sebenarnya itu ada sedikit tambahan penjelasan kenapa kok misalnya ada yang mikir kenapa kok nggak self harm dulu atau ngasih peringatan. Sedangkan kan kalau di suicide pyramid itu kan ada yang masih pasif dulu Mas, kayak pemikirannya dulu. Ada yang sudah mulai ngomong rencananya gitu. Nah, kenapa kok langsung impulsif melakukan itu? Pertama karena meledak itu tadi, karena saking bingungnya dan menumpuk dan overload. Yang kedua, balik lagi ke bantuan dalam tanda kutip testosteron yang lebih meningkatkan potensi agresivitas gitu. Di mana agresivitas ini ya perilaku yang langsung melakukan tindakan bunuh diri gitu. Dan balik lagi juga banyak yang mengarahkan ke bagaimana itu tadi ya sosial byproduct atau socio-cultural byproduct berkaitan sama mungkin masculinity dan program yang sudah berjalan lama ini gitu. Yang saya mau tanggepin sedikit juga, ternyata kalau dari male psychology yang saya cukup tekuni mungkin belakangan ini Mas, saya pun dulu juga cukup melabeli masculinity toxic ya Mas. Tapi ternyata beberapa itu yang seperti dokter yang menulis buku Reinventing Masculinity ini, terus profesor lain, ternyata ada penelitian mengatakan melabeli toxic masculinity atau terlalu demonizing atau menyalahkan masculinity itu akan menyebabkan yang semakin butuh semakin jauh gitu. Jadi yang gimana itu sih? Sebenarnya balik lagi kalau kita sebagai laki-laki nggak bisa memisahkan diri dari masculinity ya Mas. Dan kasarannya yang sangat mengikuti masculinity mungkin dalam tanda kutip sampai ke arah yang harmful itu akan, kalau kita ngomongin masculinity terus terutama menyalahkan itu, mereka akan semakin menjauh gitu. Jadi yang dalam tanda kutip orang-orang yang semakin memendam dan sangat kesulitan dan bahkan mungkin nggak aware kalau dia butuh untuk bercerita, itu akhirnya semakin jauh. Padahal kan mereka yang butuh bantuan gitu. Jadi akhirnya bahkan dari teori male psychology yang belakangan itu mereka menyarankan penggunaannya traditional masculinity, confining masculinity atau masculinity yang mengekang gitu. Makanya reinventingnya itu pengen ke arah mereka bilang liberating atau healthy masculinity. Healthy masculinity, Iya. Dan tapi ya itu balik lagi karena byproduct atau bagaimana socio-cultural ini sama-sama membangun sampai kesannya jadi toksik gitu gitu. Dan perlu seimbang sih mungkin ya. Iya. Lebih ini ya, perlu seimbang dan selaras karena
di suatu momen justru aku merasa diriku ini cenderung perlu meningkatkan maskulinitasku. Iya, Jadi iya, gini, iya. tipe badanku itu tipe dingin. Makanya aku relate dengan meditasi. Iya. Orang seneng ngobrol sama aku ketika ngomongin tentang ketenangan karena memang cenderung dingin. Tapi ternyata ketika energi dingin, energi mungkin air ya, lebih besar dibandingkan energi maskulinitas, energi apiku, aku juga nggak sehat. Secara fisik itu cenderung tulangku yang kena, ya kan? Cenderung gampang flu, gampang kedinginan dan sebagainya. I see. Sehingga aku disarankan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya masculinity, nge-gym Ya. gitu, atau misal lari gitu. Sehingga aku ngelihat memang perlu balance sih gitu. Ada kalanya bahkan aku sebagai laki-laki nggak terus nge-gym terus juga, Iya. tapi ada kalanya juga pilates. Itu perlu juga buat laki-laki. Jadi Iya. mari kita lihat bersama ya. Buat laki-laki kayak kadang kan memisahkan, oh pilates itu hanya buat Betul. perempuan, atau yoga itu hanya Yoga. buat perempuan, atau nari itu buat perempuan. Enggak. Iya. Di sisi kita itu perlu membalance hal itu gitu. Betul, dan itu kan balik lagi ke label-label stereotip yang mengarah ke stigma gitu ya Mas. Iya. Dan menarik lagi sebenarnya terkait nge-gym atau weightlifting ya Mas. Ini salah satu penelitian yang saya juga mungkin belum terlalu dalam melihatnya. Testosteron, kan tadi ngebahas testosteron. Ya, benar. Dan ada yang jadi waktu itu mungkin bertanya, dan saya pun bertanya, terus testosteron harus diapain gitu. Selain mungkin work yang secara emosional bisa bercerita dan lainnya. Ternyata ada penelitian testosteron ini akan bisa dibantu oleh neurotransmitter. Jadi akan ada kerjasama dari neurotransmitter yang nanti akan diproduksi saat berolahraga. Dan bahkan di situ penelitian yang sangat spesifik kayak cross sectional penelitian yang beneran dengan kelompok kontrol dan ini yang lebih menandakan testosteron levelnya free testosteron lah, mereka ngecek lab gitu, bahkan itu weightlifting yang paling efektif. Testosteron yang dalam tanda kutip lebih sehat secara emosional itu akan termanage gitu. Iya. Gitu. Jadi itu tadi mungkin balik lagi kayak gimana kita juga, kalau salah satu mental health expert tuh bilang bagaimana kita juga mereframe atau reinventing masculinity ini untuk bahkan membantu laki-laki juga Indian gitu. Iya. Itu tadi mungkin dengan kayak oh ya kita mulai kayak nggak mengotak-ngotakkan gitu, stigma-stigma yang mungkin pada laki-laki ini ikut olahraga jadi stigma gitu. Padahal tuh ya usaha untuk menjadi Padahal lebih baik. gerakan yang seringkali dianggap menye-menye atau enggak, apaan sih laki-laki, contoh pilates atau yoga atau nari gitu. Iya. Itu semenit aja lah melakukan gerakan pilates. Wah, capeknya minta ampun. Betul, Iya betul kan? sih. Iya, jadi Yoga emang juga. ada kalanya itu kita perlu melatih kelembutan kita. Iya. Ya, karena kalau enggak, itulah sisi lemah kita sebenarnya. Betul, betul. Itulah sisi yang perlu kita latih. Gitu. Iya. Dan related back to quote yang tadi Mas yang men punya extreme potential itu, Ya. dia juga bilang great harm-nya ini juga memang secara antropologikal terlalu kuat representasinya dari peperangan, Benar. tentara seperti apa yang direpresentasikan terus-menerus melalui entertainment juga. Iya. Terus dia bilang, kenapa kok compassionate-nya seorang scholar atau ilmuwan-ilmuwan dulu, artis-artisnya itu tidak direpresentasikan gitu. Dan mungkin representasi-representasi yang kayak kita menunjukkan kalau, oh ya kita nggak apa-apa nih cowok ikut pilates ya, ternyata Iya. juga susah gitu. Terus nari misalnya, oh ternyata juga susah gitu. Jadi Siapa bilang itu Iya. mudah gitu. Capek ya minta ampun itu. Ya kadang gitu, kalau pengalamanku ya, sebagai pengalamanku bahkan ketika saya ya terutama saya bilang, oh aku kuat kok, kuat ngangkat gitu, ngangkat sesuatu yang sifatnya itu api kan, sesuatu yang sifatnya masculinity gitu. Bisa jadi kita sangat lemah di sisi kelembutan, di Iya. sisi pelannya gitu. iya. Makanya kalau di ilmu kesadaran ya, di ilmu mindfulness, kita perlu make it balance lah gitu. Ada kalanya kita berlatih untuk tegas, tapi jangan lupa untuk berlatih untuk lembut juga. Vice versa. Ketika kita selama ini cenderung berlatih lembut, kita pun juga perlu melatih sisi tegas kita gitu. Dan memang kelembutan itu atau bahkan mungkin vulnerability, kerentanan itu kan sangat terstigmatisasi ya Mas, kasarannya Iya. kok cowok lembut, cowok lemah, bahkan ini
terjadi Mas belakangan saya kan kalau ngomong memang apalagi kok ke pasien, ke orang yang saya nggak terlalu kenal itu kan memang lebih halus gitu ya. Terus ada yang gini bilang ke saya, "Dok, kalau ngomong tuh yang cocok sama badannya. Ngomong kok lembut sekali." Gitu. Badannya besar ya? Iya, kan badan security. Mungkin bagi beliau, ya memang hati saya menurut saya agak Hello Kitty ya. Badan security, badan hati Hello Kitty. Tapi cara ngomong saya baru pertama kali ada yang bilang cara ngomong saya terlalu lembut untuk ke pasien. Padahal saya beberapa memuji karena jadi lebih enak gitu. Tapi ada yang bilang nggak cocok sama badannya, Dok, gitu. Saya mikir lah kan ke pasien masa mau dibentak-bentak gitu. Nah, iya benar. Tapi ya itu lagi saya mikir ya ampun stigma bahkan tentang badan, badannya cowok, badan yang lebih besar gini harus diikuti dengan karakter suara tertentu gitu. Yang pikiran kita ini suka sekali dengan pattern. Iya. Jadi kalau gini ya polanya pasti gitu. Oh kalau badannya gini pasti suaranya gini. Jadi pattern itu, pikiran itu suka sekali dengan pola keterkondisian. Nah, saya jadi ingat waktu dulu kuliah di psikologi, itu ada satu hal yang mungkin jadi salah satu hal yang ini berkesan, nempel banget di ingatan. Jadi ketika ngomongin konseling gitu ya, salah satu dosen saya, salah satu guru saya bilang gini, apalagi laki-laki gitu, ketika menjadi konselor itu kan membantu orang untuk pulih dari masalah mentalnya. Fokusnya sebisa mungkin, terutama konselornya laki-laki, konselor laki-laki sebisa mungkin bukan hanya fokus di masalah mentalnya, masalah mental si kliennya atau si konselingnya. Kenapa? Karena gimana pun juga klien, konseli atau mungkin kalau kamu pasien itu manusia loh, bukan mesin. Sehingga kita perlu melihat bahwa orang tersebut itu terdiri dari biologis tapi juga terdiri dari psikologis, terdiri dari sosial juga. Maka yang lebih penting daripada hanya melihat masalah mentalnya atau kalau di konteksnya adalah masalah sakitnya, ada yang lebih penting bahwa memanusiakan si manusia itu, memanusiakan orang itu gitu. Dan mungkin itu juga kalau dikaitkan dengan konteks sebagai laki-laki itu menjadi PR kita sih. Kadang kan laki-laki cenderung kayak terlalu kaku sekali gitu kayak. Iya. Terkondisi. Otak-otaknya itu sangat mengekang. Dan another teori mental itu ada yang bilang kita tuh terkurung di man box namanya. Jadi kayak kotak yang full of restrictive masculine norms gitu. Nah ini tadi akhirnya merestrict atau menyebabkan fenomena restrictive emotionality yang itu tadi akhirnya jadi kaku, jadi kayak robot yang kalau gini aja, kalau gitu aja, badannya gini aja, warna gitu. Jadi stigmanya akhirnya makin kuat karena itu tadi stigma, bahkan mungkin kalau warna penampilan sekarang makin makin lebih terbuka, cair ya. Kalau dulu kan pink. Pink itu kayak itu pasti perempuan. Kalau laki-laki ya biru gitu. Betul. Ini saya pas nggak pakai, saya kadang pakai sweater pink, pakai kaos pink karena kalau secara histori, secara sejarah itu kan warna pink itu adalah warna maskulin, iya kan? Udah tahu sejarahnya itu? Belum. Oh, iya. Oh wow. Iya. Ya, jadi ini mungkin agak sejarah ya, tapi zaman perang dulu, itu kan darah itu identik dengan merah. Iya. Ya kan? Nah. Oh. Ya, jadi manusia laki-laki yang belum boleh untuk perang, belum diperbolehkan perang, mereka menggunakan warna pink. Oh. Laki-laki pink itu warna laki-laki. I see. Iya. Wow. Merah itu laki-laki banget zaman dulu, tapi pink itu sebenarnya menjadi tanda ini laki-laki yang belum diperbolehkan perang. Tapi sering berjalan waktu, namanya bisnis. Iya. Lalu kita dikondisikan secara konsumen. Bayi laki-laki itu biru. Iya, betul. Bayi perempuan pink. Betul. Itu dikondisikan oleh bisnis. Demi apa? Demi cuan. Bahkan itu mempengaruhi ke hal kesehatan juga ya, Mas, healthcare. Gelang kan cowok biru, gelang pasien cewek pink. Kalau di tempat saya itu mungkin berbeda-beda juga. Karena kalau di industri pakaian dengan memisahkan bayi laki-laki atau anak kecil laki-laki itu biru dan kalau perempuan itu pink,
maka penjualan akan lebih naik. Oh. Kan nggak bisa terus kalau sama rata ini, maksudnya ya udahlah cowok atau cewek biru nggak apa-apa, pink juga nggak apa-apa. Iya. Maka kan orang tua kan nggak akan beli lagi. Ya kan? Misalnya anak pertama laki-laki, biru ini. Anak pertama perempuan, Iya. pink nggak apa-apa. Ketika anak kedua laki-laki, mau nggak mau mesti beli lagi kan? Iya. Nggak bisa pakai kakaknya kan? Iya. Mesti beli lagi yang biru, karena nggak boleh pink. Ya, itu dikondisikan oleh bisnis. Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga laki-laki pakai pink. Iya. Lagi-lagi stigma, Stigma. pattern pikiran kita udah terkotak untuk seperti itu. Stigmanya emang banyak dan kebetulan ini ada promosi sedikit. Jadi Menungsa kan juga pengen scientific approach gitu ya Mas. Dan kami lagi ngadain penelitian-penelitian dari kemarin. Salah satunya akan mengeksplor tentang stigma pada laki-laki gitu. Jadi harapannya nanti sih mungkin yang mendengarkan ini juga ikut, apalagi yang cowok-cowok bisa bantu untuk mengisi. Mungkin Mas Haji juga mau mengisi. Dan ngomongin stigma sendiri, Mas Haji terutama mungkin berkaitan sama pekerjaan atau yang ditekuni ya, tentang mindfulness gitu. Ada nggak yang pernah nge-stigma atau kayak beranggapan, apalagi dihubungkan dengan kelaki-lakian ya, kok kerjaannya cowok ngomongin emosi, perasaan gitu, atau bahkan mindfulness suruh diem, itu kan nggak, mungkin ada yang mikir tuh nggak cowok banget gitu. Ada nggak Mas yang sebenarnya ke arah sana? Kalau secara ngomong gitu ya, lisan ke saya sih, lisan maupun tulisan sebatas yang saya tahu, sebatas yang saya tangkap belum ada. Cuma terlihat dari peserta sesi. Ya kan? Iya. Peserta sesiku, followers di sosial mediaku, atau mungkin yang beli bukuku, mayoritas perempuan. 80%. Bahkan mungkin waktu sesimu dulu kamu Cuman ikut, berdua? Cuma berdua laki-laki ya kan. Dan ya begitulah sesi-sesi saya itu cenderung 80%, 90% adalah perempuan. Iya. Karena laki-laki secara tidak langsung udah ada barrier. Ngapain ngomongin perasaan? Ngapain mesti ikut sesi, meluangkan waktu, tenaga untuk ngomongin perasaan gitu. Dari sikap seperti itu, sebenarnya itu sudah merupakan pernyataan keras dari laki-laki bahwa bidang saya ini adalah bidang yang bukan laki-laki. Sih. Ya, balik lagi ke memang stigmanya itu sendiri sih Mas. Dan yang saya rasa sih merepresentasikan dan mendukung representasi laki-laki lebih banyak ngomongin perasaan, emosi, bercerita, bahkan mulai dari bercerita mungkin ya Mas, yang less stigmatizing gitu. Itu mungkin memang lebih banyak dibutuhkan juga ya. Iya, dan tadi ketika kamu bilang laki-laki perlu perasaan, kan ada dua sisi ya, pikiran dan perasaan. Laki-laki cenderung pikiran ya kan. Menjalin relasi itu kan juga susah untuk romantis. Ya meskipun ada sih, tapi cenderung pikiran gitu, Sedangkan perempuan cenderung perasaan tok gitu, hanya perasaan gitu. Kalau saya melihat kembali lagi pikiran dan perasaan ini perlu seimbang. Relasi manusia kalau hanya pikiran aja, minim perasaan, jadi yang kering. Pernah nggak kamu menjalin relasi dengan temen gitu, yang isinya dia itu pikiran aja gitu, nggak ada sisi perasaannya, nggak ada sisi emosinya, itu kan kayak kering gitu. Apalagi relasi cinta ya. Ketika kamu menjalin hubungan dengan orang, dengan pasangan yang dia pikiran aja tidak ada perasaannya, minim perasaan, itu jadi relasinya jadi kering gitu. Sehingga itu tidak disarankan. Tapi sisi sebaliknya juga berbahaya. Kalau perasaannya aja yang oke, minim pikiran, gampang ditipu. Gampang dibohongin ya kan. Karena wah bucin ya kan. Wah aku jatuh cinta, aku perasaan banget ya. Tapi nggak mikir, nggak ada logikanya. Hati-hati. Itu tadi bisa nabrak, ditipu, ditipu, dibohongin gitu. Kalau dari segi otak kan kayak menyeimbangkan peran amigdala dan prefrontal cortex yang ngurusin logical decision making gitu ya Mas ya. Dan saya rasa kan terutama berkaitan sama yang Mas Aji tekuni ya sebagai praktisi kan, mindfulness gitu, itu kan juga membantu untuk bisa menyeimbangkan mungkin ya peran, lebih sadar gitu, menyadari peran perasaan dan pikiran ini dan berusaha menyeimbangkannya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Aji sendiri, awalnya gimana sih Mas? Maksudnya mindfulness ini sampai sekarang gitu,
apa sih yang mendasari kok tetap terus menekuni ini gitu? Ya, saya bisanya cuma ini. Ya kan, saya kepengen sih sebenarnya nyanyi, tapi saya sadar suara saya nggak bagus, jadi saya menekuni ini. Ya mungkin itu celetukan saya, tapi kenapa latar belakang pendidikan saya psikologi, ya kan. Terus latar belakang hidup saya juga mendorong saya untuk menekuni ini gitu, sehingga akhirnya saya ini mungkin lebih ke awal perjalanan ya, sehingga saya di awal dulu terus akhirnya menekuni hal ini. Tapi ketika pertanyaannya kenapa terus berada di sini, saya nyaman ya, atau ada rasa saya berkompetisi di sini dan selaras dengan banyak orang yang ternyata membutuhkan hal ini. Gitu. Kita lihat bersama banyak berbagai masalah muncul di hidup ini. Bahkan banyak orang merasa bahwa hidup akhir-akhir ini kan semakin menakutkan. Yeah. Kalau kita mau jujur kan, kok semakin menakutkan ya hidup ini. Gitu. Yeah, betul. Ketika kita termasuk laki-laki tidak terampil, sekali lagi tidak terampil menyikapi rasa takut itu, maka rasa takut menjadi bahan bakar untuk melakukan kekerasan. Ya, sebelum kekerasan mungkin kemarahan, jadi bahan bakar marah adalah takut. Bahan bakar marah adalah takut. Tanpa ada ketakutan atau kita terampil menyikapi rasa takut, maka marah kita akan mereda. Kalau kita terampil menyikapi rasa takut. Ketika kita terampil menyikapi rasa takut, kita pun juga akan mengurangi terjadinya kekerasan. Dan karena itulah saya menyadari hal itu, makanya saya sampai sekarang terus menekuni hal ini dan sebisa mungkin menyuarakan hal ini. Ya, termasuk menyuarakan mental health ya. Iya. Ya. Iya. Karena mungkin akhir-akhir ini juga ini hal yang penting yang ingin saya suarakan juga, akhir-akhir ini itu juga ada sisi, kalau selama ini kan kita hanya melihat oh kita ini kurang kesadaran akan kesehatan mental, ya, terutama laki-laki kan apa gitu kan, kesehatan mental kan nggak penting gitu. Nah ini mulai lagi nih kesadaran akan kesehatan mental, tapi di sisi satunya ada satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu adalah ada orang-orang, sebagian orang yang gunain mental health sebagai alasan membenarkan dirinya menyakiti orang. Ada nggak kejadian gitu? Habis nyakitin gitu ya, habis nyakitin orang gitu, nyakitin hati lah gitu. Lalu habis itu, ya karena kan aku punya trauma di masa lalu gitu. Jadi menggunakan kesehatan mental untuk dalih membenarkan dirinya. Betul, pembenaran diri ya. Itu juga perlu kita waspadai, sehingga memang perlu dua sisi lah yang perlu kita tingkatkan kesadarannya, tapi jangan sampai terus terlalu mendramatisir hal ini. Iya. Dan mungkin peristiwa-peristiwa yang seperti itu pun di lingkungan saya pun jujur kadang ada jadi pembenaran untuk mencari alasan mereka berperforma mungkin dalam kerjaan kurang baik atau merugikan teman-teman kerjaannya, itu juga kadang ada yang alasannya gitu kan. Menggunakan mental health, ya dikit-dikit mental health hanya untuk sebenarnya membenarkan egonya. Betul, dan jujur sepertinya Mas, saya dulu pas masa-masa juga belum stabil gitu ya, masih terapi rutin, itu juga pernah sih kayaknya menggunakan kayak intinya saya lagi down banget dan terpuruk, terus tapi harus terpaksa masih melanjutkan pendidikan, terus intinya iya aku lagi unstable gitu segala macam, dan mungkin beberapa orang yang terutama mungkin belum terlalu aware dengan kompleksitas mental health dan bagaimana pikiran, perasaan dan perilaku ini akhirnya juga makin ada yang antipati gitu kan. Dengan kesehatan mental, kasarannya tuh kan orang-orang ini tuh nyusahin orang gitu. Karena cerita hidup saya juga dulu saya pernah berada di masa kayak gitu. Karena kan saya lahir di keluarga broken home. Jadi punya orang tua yang nggak rukun gitu kan. Dan waktu remaja, waktu saya dulu pacaran, saya kayak membenarkan diri saya untuk melakukan semau saya dengan alasan, loh kan aku anak broken home.
Itu kan juga nggak bener Iya, kan. iya, iya. Nah dari situ kita perlu waspada ego ya, keakuan di dalam diri kita itu begitu lihai dan licin untuk menunggangi apapun, termasuk menunggangi mental health. Gunain mental health untuk apa? Untuk membenarkan diri kita. Iya, iya. Ya kan? Nah, Betul, itu perlu waspada juga sih. Dan sepertinya kalau menurut saya sih banyak dari itu tuh juga diimbangi dengan self awareness sih Mas, atau mungkin kesadaran ya ilmu kesadaran ini ya. Bagaimana kita bisa menyadari kalau itu ada ego kita yang ikut atau mungkin itu ya pembenaran kita yang mungkin juga masih belum stabil dan segala macam gitu. Dan mungkin buat Mas Aji ilmu kesadaran atau mindfulness juga membantu ya untuk mengenali sisi itu dan mungkin bangkit dari dulu masa-masa yang mungkin lebih tidak stabil gitu kalau dibandingkan sekarang ya. Iya, iya. Ilmu mindfulness atau kesadaran mengajak saya untuk melihat secara utuh gitu ya. Tadi dua sisi gitu. Oh ini perlu ditingkatkan ini kesadarannya, tapi juga perlu diwaspadai yang terlalu mendramatisir tentang kesehatan mental. Karena sisi yang mendramatisir atau sisi dikit-dikit gunain kesehatan mental untuk membenarkan ego, ini jarang disuarain. Betul, betul. Sempat saya itu ngobrol berdiskusi sama teman-teman saya di bidang saya. Mereka tidak menyuarakan hal ini, sisi ini. Kenapa? Karena ini akan mengganggu cuan mereka. Make sense sih. Ini fakta yang perlu saya sampaikan meskipun sebagian di bidang saya kayak jangan ngomongin gitu. Karena kan semakin orang mendramatisir akan kesehatan mental, ya akan subur kan. Iya. Orang kan ini maksudnya akan dapat uang banyak dari situ. Tapi saya kepingin menyuarakan kesehatan mental itu di porsi yang pas, di porsi yang sehat gitu. Iya, 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 iya. Jangan abai, tapi juga jangan lebay. Betul, wah Gitu bagus kan. itu sih. Jangan abai dan Iya. jangan lebay. Dan menurut saya sih juga akhirnya kadang mengartikannya bahwa pikiran ini kan sangat kompleks ya. Menurut saya otak sih sangat kompleks ya dengan kombinasi pikiran yang mungkin logis banget, perasaan yang lebih eksplosif kadang dan mungkin perilakunya jadi akhirnya kombinasi itu semua gitu yang nggak banyak orang bisa menerima dengan mudah dan akhirnya jatuh bangunnya manusia itu kan banyak yang akhirnya mikirnya kok itu tadi ada yang jadi lebay dan mungkin kesannya banyak yang judgmental juga gitu kalau mereka entah lebay atau jadi abai juga gitu. Nah sebenarnya karena ini waktunya juga terbatas Mas, tapi tadi seru banget dan mungkin berkaitan sama itu tadi. Ada nggak sih Mas pesan buat yang semua yang mendengar di sini yang nonton, gimana sih kita mungkin atau terutama mungkin sebagai laki-laki ataupun secara general juga untuk bisa mungkin bangkit gitu dari naik turunnya kehidupan gitu. Dan atau itu tadi ya mungkin menyeimbangkan untuk tidak abai tapi juga tidak lebay gitu dalam menyikapi hidup yang seperti gelombang ini gitu. Kalau ini sebatas pengalaman saya, cerita hidup saya, dan ini dari sisi pendekatan mindfulness ya, tentu kan banyak pendekatan. Kalau di pendekatan kesadaran, kita bahkan sampai sekarang pun saya juga masih terus berlatih untuk sadar penuh, hadir utuh, in the here and now, di sini gini. Karena banyak masalah mental ya, seperti yang saya alami juga kan, batin kita nggak tenang, itu kemungkinan yang seringkali terjadi adalah karena dua hal. Karena tidak bisa mengikhlaskan masa lalu atau masih hidup di masa lalu, terpenjara masa lalu, terpenjara memori, atau terlalu overthinking akan masa depan. Insecure juga gitu, kita jadi nggak secure karena mikirin masa depan. Nah, kalau kita lihat bersama, masa lalu sudah berlalu. Masa lalu sudah mati sebenarnya. Masa lalu sudah usang gitu, udah lampau kan. Di saat ini tuh nggak nyata, masa lalu tuh nggak nyata kan. Sadari hal itu. Jadi momen per momen selalu ingatkan diri untuk here and now, di sini gini. Begitu pula masa depan. Masa depan ini belum terjadi. Gimana pun juga di kenyataan sekarang masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Dan
ini yang penting juga. Di setiap momen, kita ini tidak bisa hidup di 2 dimensi. Maksudnya, aku di sini kini, dan dimensi masa lalu. Aku hidup di masa lalu. Nggak bisa. Masalahnya, setiap momen, kita hanya boleh hidup di 1 dimensi. Dan kalau saya boleh saran, pilihlah dimensi here and now. Past is past, future is mystery. Sehingga dengan lebih hidup here and now, maka batin kita lebih tenang. Seperti apa praktisnya? Sadari nafas. Ya, jangkarkan di nafas sehingga diri kita, lebih tepatnya kesadaran kita, berada di sini gini. Betul sih. Jujur, terutama waktu sering ikut kelasnya Mas Aji dulu juga pun saya, kalau ada fase-fase di mana cukup meledak-ledak gitu, baik dari segi eksternal maupun internal, tarik nafas meskipun nggak yang harus lama, itu tadi saya selalu ingat untuk menjangkarkan diri, karena saya juga ingat ya, hidup kayak gelombang yang naik turun terus, gimana aja kemampuan kita untuk menjangkarkan biar nggak hanyut tenggelam gitu kan. Ya, dan gelombang begitu dinamikanya begitu ini banget ya, besar sekali ya, karena past and future, karena memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Karena here and now, di sini kini, itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada dinamika. Kita hanya beneran menjangkarkan diri di here and now. Ketika inhale, sadari, oh aku menarik nafas. Exhale, sadari, oh aku menghembuskan nafas. Past is no more, future is not yet. Here and now. Here and now. Wah. Itu adalah sebuah penutup yang menurut saya, buat saya sih selalu jadi pengingat gitu, kalau kita hidup ya mindfully to live the current moment yang nggak bisa terulang lagi. Dan mungkin tadi yang diceritakan Mas Aji, terutama untuk bisa hadir sadar penuh, hadir utuh, atau di sini kini bisa mungkin teman-teman juga untuk praktekkan, dimulai dengan nafas, dan mungkin bisa lihat video-videonya Mas Aji gitu untuk tahu lebih dalam gimana sih mungkin bisa untuk ngejaga dengan ilmu mindfulness atau kesadaran. Mungkin itu aja yang kita bisa share sekarang, Mas. But again, thank you so much for being here. Semoga campaign-campaign seperti ini bisa terus berjalan lagi di yang akan datang. Representasi-representasi laki-laki yang lebih aktif ngomongin perasaan bisa lebih banyak lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat tim 1000 Tujuan udah memfasilitasi ruang ini untuk kita saling ngobrol dan bercerita juga. I think that's all from us. Thank you so much dan sampai ketemu lagi.